Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian yang sangat bermanfaat insyaallah, membahas tentang salah satu pembahasan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan di fasal atau di pasal al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Alhamdulillah, kita masih membahas segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang seharusnya cukup menjadi motivasi besar bagi kita untuk semangat menetapi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuki al-wajhul tsamin wal 20, segi yang ke-28. Baik. Awwalu suwarinil Qur'ani nuzulan tadullu ala fadlil ilmi. Surat yang pertama turun di dalam Al-Qur'an menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, anna awwala suratin anzalahu Allahu fi kitabihi suratul qalam. Fadzakara fiha ma manna bihi 'alal insani min ta'limihi ma lam ya'lam. Fadzakara fiha fadlahu bi ta'limihi wa tafdilahu al-insana bima 'allamahu iyyahu. Wa dzalika yadullu 'ala syarafit ta'limi wal ilmi. Bahwasanya surat yang pertama kali Allah turunkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran adalah surat Al-Qalam. Ya, Al-Qalam, pena, menunjukkan ilmu, ya, karena ilmu ditulis dengan pena. Maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia yang diturunkannya kepada manusia berupa pengajaran ilmu. Allah ajarkan kepada mereka ilmu yang tadinya mereka belum ketahui. Allah menyebutkan di dalam surat ini karunia-Nya dengan mengajarkan ilmu kepada manusia dan bagaimana manusia dimuliakan. Allah memuliakan manusia dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan atau kemuliaan ilmu dan pengajaran ilmu. Ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Alaq, ya. Nah, di surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ayat yang ke-5. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari al-alaq, dari segumpal darah, ya, janin yang di dalam rahim. Iqra, bacalah, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-akram, maha
pemurah, maha mulia. Dialah yang mengajarkan kepada manusia bil qalam, dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tadinya tidak diketahui manusia. Inilah surat yang pertama kali turun, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia, memberikan keutamaan dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Faftataha surata bil amri bil qira'atin nasyi'ati anil ilmi. Wa dzakara khalqahu khususan wa umuman. Maka Allah membuka surat ini dengan perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca tentu an-nasyi'ah, lahirnya dari ilmu. Orang bisa membaca setelah dia belajar ilmu. Ya. Wa dzakara khalqahu, kemudian Allah mengingatkan kepada makhluknya di sini secara khusus dan secara umum. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah di dalam rahim. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah, maha mulia. Wa khassal insana min bainil makhluqat. Lima auda'ahu min ajaibihi wa ayatihi ad-dalati ala rububiyatihi wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa kamali rahmatihi wa annahu la ilaha ghairuh wa la rabba siwahu. Dan Allah mengkhususkan manusia di antara semua makhluk di ayat ini, di surat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada diri manusia beberapa keajaiban, hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan sifat rububiyah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sempurnanya ilmu dan hikmahnya, sempurnanya rahmatnya, dan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar yang pantas diibadahi selain Dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan tidak ada Rabb yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini jelas menunjukkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kekhususan bagi manusia, yaitu dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Makanya Allah sebutkan manusia secara khusus di dalam ayat ini. Wa dzakara huna mabda'a khalqihi min 'alaqin likaunil 'alaqati mabda'al atwaril lati intaqalat ilaiha nutfah. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mabda'al khalqihi, proses awal penciptaan manusia, yaitu dari al-alaq, segumpal darah yang bergantung di rahim. Karena al-alaqah, segumpal darah yang bergantung di rahim, adalah mabda'ul atwar, fase yang pertama, tahapan yang pertama, yang setelah bentuk nutfah di dalam rahim, berpindahlah dia ke bentuk al-alaq. Jadi proses pertama kali setelah nutfah ini artinya adalah air mani laki-laki dan perempuan atau suami istri yang terbentuk di rahim, itulah nutfah. Maka pertama kali dia berubah adalah menjadi al-alaq, segumpal darah yang bergantung di rahim, menempel di rahim. Fahiya mabda'u ta'alluki takhliq. Maka ini merupakan permulaan terbentuknya penciptaan manusia. Thumma a'adal amra bil qira'ati mukhbiran an nafsihi bi annahu al-akram. Setelah itu Allah selanjutnya di ayat ini mengulangi perintah untuk membaca. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha pemurah, maha mulia. Ya, jadi Allah mengulangi perintah bagi kita untuk membaca dengan Allah memberitakan tentang dirinya bahwa Dia adalah yang maha pemurah, yang maha mulia. Wa huwal af'alu minal karam wa huwa kathratul khair. Di sini dalam bahasa Arab, al-akram asalnya dari kata-kata karam. Ya, kemuliaan, kedermawanan. Al-karam itu artinya kathratul khair, banyak kebaikan dari sisinya. Makanya kita artikan maha pemurah atau maha mulia. Ya.
Wala ahada aula bidzalika minhu subhanahu, dan tidak ada satupun yang lebih pantas dengan sifat tersebut ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira kullahu biyadayhi, karena semua kebaikan adalah ada di tangannya. Wal khairu kulluhu minhu, dan semua kebaikan adalah dari sisinya. Wa ni'amu kulluha huwa maulaha, dan semua nikmat yang ada Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menguasainya. Wal kamalu kulluhu wal majdu kulluhu lahu fahuwal akramu haqqan, semua kesempurnaan dan kemuliaan, keagungan adalah miliknya, maka dia adalah al-akram, yang maha mulia, yang maha pemurah dengan sesungguhnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat tersebut ya, untuk memberitakan kepada kita bahwa dia adalah al-akram, yang maha pemurah, maha mulia. Tsumma dzakara ta'limahu umuman wa khususan, setelah itu Allah menyebutkan ta'lim, pengajarannya kepada makhluk secara umum dan khusus. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan pena. Fahadha yadkhulu fihi ta'limul malaikati wan nas, maka ini masuk semua pengajaran yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya, baik itu kepada malaikat maupun kepada manusia. Tsumma dzakara ta'limal insani khususan, selanjutnya Allah menyebutkan pengajarannya kepada manusia secara khusus. Faqala, Allah berfirman, 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia itu. Ya. Ini pengkhususan setelah penyebutan secara umum. Fashtamalat hadhil kalimatu ala annahu mu'til mawjudati kulliha bijami'i aksamiha. Ya, maka kalimat-kalimat di dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan segala sesuatu kepada semua makhluk yang ada dalam semua jenisnya, ya. Fa innal wujuda lahu maratibu arba, karena wujud, keberadaan makhluk ya itu memiliki 4 tingkatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu semuanya memiliki 4 tingkatan. Di sini penjelasan yang tentu setelah semakin kita dalami, semakin akan nampak keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita lihat maratibul wujud, tingkatan-tingkatan wujud, keberadaan makhluk, itu ada 4. Yang pertama, ihdaha martabatuhal kharijiyatu al-madlul 'alaiha biqaulihi khalaq. Tingkatan luar yang ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khalaq, Allah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Yang kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, adz-dzihniyatul madlulu 'alaiha biqaulihi, tingkatan zihniyah yang ada dalam pikiran. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia itu. Ini tingkatan yang kedua. Al-martabatu tsalitsatu war rabi'ah al-lafdhiyatu wal khattiyah. Tingkatan yang ketiga dan keempat adalah tingkatan al-lafdhiyah, pelafazan, pengucapan, dan al-khattiyah, penulisan. Fal khattiyatu musarrahun biha fi qawlihi, maka khattiyah, penulisan, ya, itu ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan pena. Wal lafdhiyatu min lawazimi ta'limi bil qalam, sedangkan lafdhiyah, pengucapan, pelafazan, ini termasuk konsekuensi pengajaran dengan pena. Fa innal kitabata far'un nutqi wan nutqu far'ut tasawwur, karena penulisan itu merupakan cabang dari pengucapan,
ya. Dan pengucapan merupakan cabang dari at-tasawwur, penggambaran di dalam pikiran kita. Masya Allah, maka kalimat firman ayat Al-Quran ya, di dalam ayat ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, di dalamnya terkandung maratibul wujud, tingkatan-tingkatan keberadaan manusia, kesempurnaan manusia secara keseluruhan. Allah menciptakannya, kemudian dia benar-benar ada di dalam pikiran, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak diketahuinya. Kemudian setelah itu manusia pun bisa mengucapkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan padanya, melafadzkannya, dan setelah itu mereka bisa menuliskannya. Ini adalah maratibul wujud, tingkatan wujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan pada diri manusia, dan semua ditunjukkan di dalam ayat ini untuk menggambarkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim selanjutnya menjelaskan, "Fashtamalat hadhil kalimatu ala maratibil wujudi kulliha wa annahu subhanahu huwa mu'tiha bi khalqihi wa ta'limihi fa huwa al-khaliqul mu'allimu wa kullu syai'in fil khariji fa bi khalqihi wujid wa kullu ilmin fil dhihni fa bi ta'limihi hasal wa kullu lafdhin fil lisani aw khattin fil banani fa bi aqdarihi wa khalqihi wa ta'limihi." Maka kalimat-kalimat di ayat ini, ya, terkandung di dalamnya maratibul wujud, tingkatan-tingkatan keberadaan, tingkatan keberadaan ilmu pada diri manusia secara keseluruhan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan itu kepada manusia dengan menciptakannya dan mengajarkannya kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha pencipta dan maha mengajarkan ilmu. Dan segala sesuatu yang ada di luar, ya, fabi khalqihi wujud, dengan penciptaan Allah segala sesuatu itu ada. Dan semua ilmu yang ada dalam pikiran manusia, dengan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bisa didapatkan. Dan semua lafaz yang diucapkan di lisan atau tulisan yang digoreskan ya oleh jari jemari manusia, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penciptaan dan pengajarannya. Jadi maratibul wujud, tingkatan-tingkatan keberadaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menciptakan manusia, karena tidak mungkin manusia bisa memahami kalau dia tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan adz-dzihniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada manusia ilmu sehingga ilmu itu masuk ke dalam pikiran mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia bisa melafadzkan ilmu dan kemudian menuliskan ilmu dengan jari-jari mereka. Ini adalah tingkatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kesempurnaan bagi manusia. Taib. Fahadha min ayati kudratihi wa barahini hikmatihi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka ini termasuk tanda-tanda kemahakuasaannya, bukti-bukti kesempurnaan hikmahnya. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal maksud, kesimpulannya, annahu subhanahu yu'arrifu ila ibadihi bima allamahu iyahu bihikmatihi minal khatti wal lafzi wal ma'na, fakana al-ilmu ahadal adillati dalati alaihi bal min a'zamiha wa adhariha wa kafa bihadha syarafan wa fadlan lahu. Kesimpulannya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperkenalkan kepada hamba-hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka. Dengan hikmahnya yang maha sempurna berupa al-khat, penulisan yang bisa ditulis dengan kolam, dengan pena, dengan lafaz yang diucapkan dengan lisan, wal makna, dan makna yang direnungkan di dalam hati. Maka berarti ilmu adalah salah satu dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Bahkan termasuk dalil yang paling agung dan paling jelas
maka cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang ini merupakan bukti yang terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini kita perhatikan ya keutamaan dan kemuliaan ilmu yang ditunjukkan di dalam segi ini karena Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang pertama kali turun di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keistimewaan yang terbesar yang ada pada diri manusia. Barakallahu fikum, itulah segi yang ke-28. Baik, kemudian al-wajhu tasi' wal ishrun. Segi yang ke-29. Dari segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sultanul ilmi, kekuasaan atau kekuatan ilmu. Subhanallah, ilmu itu punya kekuatan, kemampuan untuk meluruskan seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam segi ini. Annahu subhanahu sammal hujjatal ilmiyata sultanan. Allah Subhanahu wa taala menamakan atau menyebutkan hujjah al-ilmiyah, dalil, argumentasi ilmu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Argumentasi ilmiah yang diturunkan di dalam agamanya Allah namakan dengan sultan. Ya, sultan dalam bahasa kita, jadi bahasa Indonesia sultan. Seorang penguasa, seorang raja, karena dia punya kekuatan, bisa menundukkan, dia punya kemampuan untuk mengarahkan, bahkan memaksa, dikatakan sultan karena dia punya tasallut. Dalam bahasa Arab, tasallatu ya tasallatu artinya menguasai atau menundukkan. Itulah disebut dengan sultan, orang yang punya kekuasaan untuk menundukkan. Nah, kenapa Al-Quran atau dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil dalam hadis-hadis yang sahih Allah namakan dengan kata-kata sultan? Allah sebut dengan kata-kata sultan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan di dalam Al-Quran, maka dia adalah hujjah. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan baginya dari satu sultan pun. Artinya hujjah. Allah tidak turunkan hujjah, dalil tentangnya. Karena semua sultan dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, artinya adalah hujjah. Artinya adalah dalil, argumentasi. Kenapa dalil dinamakan sultan? Apakah dalil punya kekuatan untuk menundukkan atau kemampuan untuk mengarahkan? Kita lihat. Wa hadza ka qoulihi ta'ala. Ini sebagaimana contohnya misalnya dalam firman Allah di surat Yunus ayat 68. Qalu takhadallahu waladan subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, Maha suci Allah. Dialah yang maha kaya. Tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada apapun dari makhluknya. Miliknya lah semua apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza, tidak ada satu dalil pun, satu sultan artinya dalil di sini ya. Tidak ada satu argumentasi pun bagi kalian dalam ucapan kalian ini. Apakah kalian ingin mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Yakni ma indakum min hujjatin bima qultum. Artinya ayat ini, kalian tidak punya dalil dari ucapan yang kalian ucapkan ini. In huwa illa qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Ini tidak lain adalah ucapan tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini menyebutkan kata-kata sultan yang kita artikan apa? Hujjah, dalil. Berarti ilmu adalah sultan. Ya, berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat ini dari
penafsiran Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan ucapan beliau. Wa qala ta'ala, contoh yang kedua. Firman Allah di surat An-Najm ayat 23. In hiya illa asma'u sammaitumuha atum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain itu adalah nama-nama berhala itu adalah nama-nama yang kalian sebutkan, yang kalian namakan, dan juga bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kalian, yang Allah tidak menurunkan sultan tentangnya, dalil tentangnya. Allah tidak turunkan keterangan dalil, argumentasi tentangnya. Ini juga sultan diartikan dengan hujjah, ya, dalil. Yakni ma anzalallahu biha hujjatan wala burhanan bal hiya min tilqa'i anfusikum wa abaikum. Artinya Allah tidak menurunkan argumentasi, tidak menurunkan dalil tentangnya. Akan tetapi itu adalah dari diri kalian sendiri dan dari ciptaan nenek moyang kalian sendiri. Ini juga contoh sultan. Penggunaannya disebutkan di dalam Al-Quran untuk makna apa? Untuk makna hujjah, dalil. Wa qala ta'ala, contoh berikutnya di surat As-Saffat ayat 156. As-Saffat 156. Am lakum sultanum mubin fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Atau apakah kalian memiliki sultan yang nyata, yakni dalil yang nyata, argumentasi yang jelas? Fa'tu bikitabikum, coba datangkan kitab kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Yakni hujjatan wadihah, ya, argumentasi yang jelas. Fa'tu biha, coba datangkan itu jika kalian benar dalam pengakuan yang kalian sebutkan itu. Ini juga 3 dalil yang dibawakan, contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan makna sultan adalah apa? Adalah hujjah, dalil, argumentasi ilmiah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, illa maudhi'an wahidan ukhtulifa fihi, kecuali 1 ayat di dalam Al-Quran yang diperselisihkan. Kata-kata sultan di sini diperselisihkan maknanya. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah di surat Al-Haqqah ayat 28-29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak mencukupi bagiku harta yang aku miliki di dunia untuk menyelamatkan aku dari adab Allah. Hilanglah atau binasalah dariku sultaniyah, hilanglah kekuatanku, kekuasaanku sewaktu di dunia. Sultan di sini diperselisihkan maknanya. Fakila, ada yang mengatakan al-muradu bihil qudratu wal mulk, maksudnya adalah kekuasaan dan kerajaanku. Kekuatan dan kerajaan, kekuasaanku hilang. Ya, hilang dan binasalah kekuasaanku, tidak ada lagi manfaatnya kerajaan yang aku miliki sewaktu di dunia. Ai dhahaba anni mali wa mulki, ketika di akhirat hilanglah hartaku dan kekuasaanku, kerajaanku. Fala malali wala sultan, sehingga aku tidak punya harta dan tidak punya kekuatan lagi sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Itu makna yang pertama. Wakila, ada juga yang mengatakan huwa ala babihi. Makna yang kedua atau pendapat yang kedua ini sama dengan makna sultan di ayat-ayat sebelumnya. Artinya juga hujjah, argumentasi. Hilang kemampuanku untuk berargumentasi saat ini. Ai in qata'at hujjati, terputuslah argumentasiku. Batal hujjahku. Fala hujjata li, maka tidak ada argumentasi untuk membelaku di hadapan Allah saat ini, yaitu pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, ini tentu ucapan orang-orang kafir ketika menghadapi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini pun perbedaan pendapat, ada pendapat lain dan ada yang mengatakan sama. Makna sultan di sini sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas, semua kalimat sultan artinya adalah hujjah, argumentasi atau dalil yang diturunkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim, wal maksud, kesimpulannya, anna Allah Subhanahu sama ilmal hujjati sultanan. Allah Subhanahu wa taala menamakan
ilmu tentang dalil Al-Quran, dalil hadis-hadis yang sahih, Allah namakan dia sultan. Berarti dia punya kekuatan, kemampuan untuk mengarahkan, bahkan memaksa, menundukkan hati. Li'annaha tujibu tasalluta sahibiha waqtidarahu. Karena dalil itu akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan, kemampuan menundukkan dan punya kekuasaan. Falahu biha sultanun alal jahilin. Dengan ilmu dia memiliki kemampuan menundukkan orang-orang yang jahil. Kata beliau, bal sultanul ilmi a'dhamu min sultanil yadi. Ya. Bahkan kekuatan ilmu, kekuasaan dengan ilmu lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan kekuatan tangan. Kekuatan dengan sekedar keperkasaan fisik. Walihadza yanqadun nasu lil hujjati malam yanqaduna lil yadi. Oleh karena itu manusia bisa tunduk dengan dalil yang itu tidak mereka lakukan dengan kekuasaan tangan, kekuasaan fisik. Fa innal hujjata tanqadu lahal qulubu wa ammal yadu fa innama yanqadu lahal badanu. Karena hujjah, dalil itu ya menjadikan hati tunduk. Adapun kekuasaan tangan, kekuasaan fisik, kalaupun menjadikan tunduk, maka hanya menjadikan tunduk anggota badan saja. Fal hujjatu ta'sirul qalba wa taquduhu wa tudhillul mukhalifa wa in adhara al-inada wal mukabarata faqalbuhu khadi'un laha dhalilun makhurun tahta sultanihi. Ya, maka hujjah, dalil inilah yang akan mengikat hati manusia, menundukkan hati manusia, merendahkan orang yang menyelisihi kebenaran. Meskipun dia menampakkan seolah-olah dia menentang atau menyombongkan diri, membantahnya, tapi hatinya pasti benar-benar akan tunduk kepada dalil, hatinya akan rendah dan tunduk di bawah kekuasaan dalil. Ini kita dapati ya sebagai buktinya. Dan nanti kita akan baca keterangan-keterangan berikutnya yang menunjukkan bukti pembahasan masalah ini. Kita dapati contoh misalnya. Orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dicintai oleh manusia sampai pun mereka telah meninggal dunia. Hati selalu terikat kepada mereka. Waktu kita sebutkan nama mereka, kita katakan rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Mereka akan terus dikenang di hati manusia karena ilmu yang mereka miliki. Beda dengan orang yang mungkin memiliki kekuasaan atau pernah membantu memiliki kemampuan dengan fisiknya atau mungkin pernah membantu manusia dengan harta yang dimilikinya. Tidak sampai akan terus dikenang sebagaimana para ulama dikenang. Para ulama mungkin ya secara materi tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Tapi dengan ilmu yang mereka miliki, pembimbingan yang mereka miliki, apalagi pengajaran tentang akidah yang benar, tentang tauhid, tentang iman, menjadikan kita selalu mengingat dan mendoakan mereka. Bahkan kita setiap menyebut nama mereka, kita katakan doa-doa, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan dia di tempat yang tinggi di dalam surganya. Ini semua adalah menunjukkan kepada kita, hati manusia lebih tunduk kepada dalil, kepada ilmu dibandingkan kepada kekuasaan fisik yang dimiliki oleh manusia. Ya, ada kisah yang mungkin juga pernah saya sebutkan di kajian-kajian yang lalu. Kisah yang disebutkan di dalam biografi ulama besar, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlul Hadis di zaman tabi'ut tabi'in yang terkenal, yaitu Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Ketika satu saat, ya, dia berkunjung ke satu negeri, yang kebetulan di negeri itu ada Khalifah Al-Ma'mun bersama istrinya, sedang berada di tempat peristirahatan yang tinggi atau semacam istana yang disiapkan di negeri tersebut untuk ditempati oleh sang khalifah ketika berkunjung ke negeri itu. Ketika satu saat istrinya sedang berada di bagian atas istana tersebut, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang berlarian ke satu arah. Ya, terburu-buru semua ingin segera mendatangi tempat tersebut. Maka dia pun kaget.
bertanya kepada para pengawalnya, apa yang terjadi? Kenapa orang berlarian ke satu arah, sampai debu berhamburan, sendal-sendal berterbangan, tidak peduli lagi sepatu yang terlepas atau sendal? Maka pengawal mengatakan, alimun min Khurasan ja'a. Ada seorang berilmu yang datang dari wilayah Khurasan, dari Muru, ya, Al-Marwazi, Imam Abdullah ibn Mubarak, datang berkunjung ke negeri ini. Ya, yaitu Imam Abdullah ibn Mubarak tadi. Maka ketika itulah istri daripada Khalifah Ma'mun ini mengatakan, hadza huwal mulku wallah. Inilah kekuasaan kerajaan yang sesungguhnya. Inilah kemampuan menundukkan yang sesungguhnya. Ya, dia ini adalah istrinya Harun ar-Rasyid, ya. Istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid, la kamulki Harun ar-Rasyid alladzi yajma'un nas alladzi la yajma'un nas illa bi'awanin wa syurat, ya. Tidak seperti kekuasaan Harun ar-Rasyid yang hanya bisa mengumpulkan manusia, yang dia tidak akan bisa mengumpulkan manusia kecuali dengan para pengawal dan para polisi kerajaan. Ya, jadi orang yang berilmu ini datang, tidak perlu orang dikumpulkan. Mereka datang sendiri karena mereka merasa butuh dengan ilmunya. Mereka akan datang memuliakannya, duduk di hadapannya untuk menimba ilmu. Beda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para raja yang hanya bisa mengumpulkan manusia dengan bantuan bala tentara dan prajurit kerajaan. Dan makanya di sini beliau mengatakan hujjah, ya, kekuasaan ilmu lebih tinggi daripada kekuasaan fisik karena kekuasaan ilmu adalah menundukkan hati manusia, adapun kekuasaan dengan tangan atau fisik hanya menundukkan badan manusia. Bal sultanul jahi illam yakun ma'ahu ilmun yusasu bihi fahuwa bimanzilati sultanis sibai wal usudi wa nahwiha qudratun bila ilmin wa rahmatin bikhilafi sultanil hujjah, kata beliau. Bahkan kekuasaan hanya dengan kedudukan saja, kekuasaan fisik saja, kalau tidak disertai ilmu untuk membimbing atau memimpin rakyatnya, maka ini kedudukannya hanya seperti kekuasaan binatang buas. Kekuasaan al-usud, singa, ya, kekuasaannya harimau, kekuasaannya serigala, binatang-binatang buas dan yang selainnya. Ya, kekuasaan tapi tanpa ilmu, tanpa kasih sayang, tidak dengan pengarahan yang baik. Ya, bi khilafi sultanil hujjah, berbeda dengan kekuasaan dengan ilmu. Fa innahu qudratun bi ilmin wa rahmatin wa hikmah, karena ini akan melahirkan kekuasaan yang disertai dengan ilmu, disertai dengan kasih sayang, disertai dengan hikmah. Hikmah artinya dia akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa man lam yakun lahu iqtidarun fi ilmihi wa man lam yakun lahu iqtidarun fi ilmihi fa huwa imma li dha'fi hujjatihi wa sultanihi. Ya. Dan barang siapa yang tidak memiliki kekuasaan di dalam ilmunya, dia punya ilmu tapi kok tidak nampak kemampuannya untuk menundukkan, berarti bisa jadi ini karena kelemahan ilmunya, lemahnya kemanfaatan dan kekuasaan pada ilmunya, berarti ilmunya perlu dikoreksi. Wa imma biqahri sultanil yadi wasayfi lahu. Ya, atau bisa jadi dia punya kemampuan, kekuasaan di tangannya dan pedang yang dimilikinya. Wa illa fal hujjatu nasiran nafsahu zahiratun alal batili qahiratun lahu. Kalaupun tidak demikian, fal hujjah, maka ilmu yang benar dia akan bisa menolong dirinya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan dan menundukkan kebatilan dengan sendirinya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan dan kemuliaan ilmu seperti yang dijelaskan di dalam segi ke-29 ini, untuk menggambarkan kepada kita, ya tentunya memberikan motivasi kepada kita untuk semangat menuntut ilmu, karena ilmu itu menjadikan seseorang tentu pertama kali mudah untuk menundukkan hatinya, memperbaiki hatinya, kemudian mengusahakan perbaikan bagi orang lain. Oleh karena itu nanti kita akan baca beberapa segi keutamaan ilmu yang menunjukkan para ulama dulu memperbaiki diri mereka di dalam
perbaikan hal-hal yang berhubungan dengan iman itu di tengah-tengah kegiatan mereka menuntut ilmu, karena ilmu yang benar memiliki kekuasaan untuk menundukkan dan meluruskan hati manusia. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah cukup dengan dua segi yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, ya. Dari segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan maka saya persilakan. Barakallahu fikum, tafadhol. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, telah kita simak bersama kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu yang telah kita simak bersama. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, untuk berikutnya kita membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rijal. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, dengan adanya wabah virus COVID-19, adanya waspada tingkat tinggi, curiga tingkat tinggi. Sehingga ketika berinteraksi dengan manusia, timbul suudzon. Jangan-jangan sebulan itu kena. Jangan-jangan sebulan itu kena. Apakah suudzon seperti ini berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. ini adalah satu kekeliruan dalam memahami, ya, penjelasan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, fatwa para ulama yang sudah sering kita sampaikan, apalagi ini merupakan himbauan dari pemerintah kita untuk menjauhi tempat-tempat yang berpotensi atau orang-orang yang berpotensi untuk terjadinya penularan wabah penyakit ini secara cepat, dan ini sudah terbukti. Apa yang ditanyakan tadi, apakah ini termasuk suudzon? Suudzon itu adalah menganggap orang buruk. Dari mana kita mengatakan dia buruk? Kita hanya berhati-hati. Ya, lagi pula kalau betul orang ini kena, dari mana kita katakan dia buruk? Dia cuma kena penyakit. Karena penyakitnya menular, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, Firra minal majzum, firaraka minal asad. Ya, jauhilah orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kau menjauhi singa. Ya, menghindari singa yang akan menerkammu. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan beberapa hadis yang sahih menunjukkan makna demikian. Bukan berarti kita sangka buruk kepada orang ini. Cuman karena penyakitnya agar tidak menimpa diri kita, tidak akan menjadi sebab menular kepada diri kita, itu yang menjadikan kita menjauhi. Tidak ada sangka buruk sama sekali sama orang tersebut. Lagi pula kondisinya sudah terbukti bahwa hal-hal yang seperti ini, misalnya kadang-kadang tidak kelihatan ciri-ciri yang jelas, atau orang tadi mungkin sudah pernah kena tapi belum kelihatan gejala pada dirinya, atau mungkin kita yang sudah kena agar tidak menularkan kepada orang yang lain. Ini semua dalam rangka penjagaan. Sama sekali tidak ada sangka buruk dalam masalah ini, karena tidak mungkin agama Islam mengajarkan kepada kita sesuatu yang buruk dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sama dengan persangkaan-persangkaan yang lain dalam masalah ini tidak dibenarkan. Kita ketahui dalil-dalil yang jelas, fatwa para ulama, apalagi ini himbauan pemerintah kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa berpotensi mempercepat tersebarnya penyakit yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan dari diri kita penyakit atau wabah yang sangat cepat menularnya ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan demikian jawaban untuk Pak Rijal di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau. Kata Islam azani Allah wa iyyakum, masih kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Riswati di Pamulang. Ibu Riswati di Pamulang. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya Pak Ustadz, ini bagaimana caranya supaya kita itu punya ilmunya itu bisa kuat Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kami persilakan untuk Ustadz untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu ini ya, sebagaimana juga pertanyaan yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau berdua yang bertanya dan kepada kita semua. Bagaimana caranya supaya kita memiliki ilmu yang kuat? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu bihi min ilmin la yanfa'." Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang benar, ilmu yang kuat bisa mengarahkan kita dalam kebaikan. Ya, para ulama dulu menyebutkan bahwa mereka memperbaiki diri di sela-sela menuntut ilmu. Seperti pernyataan Imam Ad-Daraqutni yang mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah." Kami dulu menuntut ilmu bukan niatnya karena Allah, tapi ilmu itu enggan. Untuk kemudian ilmu itu membawa kami, mengarahkan kami untuk meluruskan niat karena Allah semata-mata. Jadi mohon kepada Allah. Makanya kita diperintahkan berdoa, ya, meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, disebut dalam hadis yang sahih. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam Al-Qur'an juga Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Mohon kepada Allah dengan permohonan-permohonan seperti ini untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu yang kuat pengaruhnya untuk memperbaiki diri kita. Kemudian kita berusaha belajar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan penafsiran yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya kita mengikuti kajian-kajian yang selalu menukil dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan penafsiran para ulama salaf, para ulama yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini akan menjadikan ilmu yang kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz Wafik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustadz. Demikianlah jawabannya untuk Ibu yang telah bertanya tadi, dan benar-benar dapat difahami dengan baik benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab berikutnya. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Ali di Jakarta. Dari Ali di Jakarta. Silakan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jadi sekarang ini kan kita social distancing gitu ya. Sebelah rumah saya itu kan masjid. Cuman belakangan ini saya tidak sholat berjamaah di masjid karena untuk pencegahan penularan corona. Itu gimana ya Mas Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah beberapa kali dibahas. Untuk kondisi-kondisi yang saat ini, ya, karena penyebaran virus corona ini demikian cepat, kemudian tentu saja termasuk tempat-tempat yang di situ ada keramaian atau mengumpulkan banyak orang, tempat-tempat yang dikhawatirkan potensinya besar untuk menyebarkan hal ini, maka para ulama berfatwa termasuk hal-hal yang seperti ini menjadikan kita sementara waktu meninggalkan salat berjamaah di masjid, karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperbolehkan kita tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid ketika hujan turun. Untuk hujan saja, hujan deras yang turun saja, kita tidak berjamaah di masjid, apalagi untuk perkara yang bahayanya lebih besar dibandingkan hujan deras. Bahkan hadis-hadis yang sahih menyebutkan ketika hujan atau ketika ada halangan tertentu, itu muadzinnya mengganti adzannya yang tadinya memanggil dengan hayya 'alas shalah, marilah melaksanakan salat, diganti dengan shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian atau di tempat-tempat tinggal kalian. Itu hadisnya disebutkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, ketika kondisi seperti ini seorang ya melaksanakan salat di rumahnya, dan lebih utama kalau dia bisa berjamaah di rumahnya, maka inilah yang harusnya dilakukan oleh seseorang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kegiatan keluar rumah, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar kebutuhan atau sesuatu yang mendesak, sesuatu yang bersifat darurat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz Wafik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustadz. Demikianlah jawabannya yang telah diberikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami masih mengangkat pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umar di Tulungagung. Umar di Tulungagung. Silakan Umar. Ya,
Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Mau nanya Ustaz, mengenai masalah COVID-19 ini, apa enggak, kalau dengan Al-Quran, Al-Zumar ayat 36 itu kan dikatakan, Alaihissallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billazina min dunihi wa may yudlilillahu wa ma lahu min hadi. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Mereka menakut-nakuti kamu dengan sesembahan yang selain Dia. Karena siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seseorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Apakah dengan COVID-19 itu kita ditakut-takuti oleh musuh-musuh Islam sehingga kita menjauhi ya perintah-perintah Allah gitu? Gimana Ustaz? Ya. Tolong menjelaskan. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup. Baik. Baik, kami silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, ayat tadi jelas tidak salah dan itu ayat yang benar. Dan ayat ini yang paling tepat dalam mengamalkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, apakah beliau pakai pedang, pakai baju besi, pakai benteng perlindungan, pakai strategi atau tidak? Tentu pakai. Kenapa kita katakan Rasulullah SAW? Bukankah Allah mencukupkan? Kenapa Rasulullah pakai baju besi? Ya, kenapa Rasulullah SAW melarang orang tadi sudah kita sebutkan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW memerintahkan orang salat di rumah saja ketika hujan deras. Bukankah Allah mencukupi kita cuma aja hadapi hujan saja? Jadi yang namanya tawakal dan bersandar kepada Allah tidak menghalangi kita untuk melakukan sebab. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saya bacakan tadi, firra minal majdum, larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Ini perintah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak mengamalkan ayat tadi? Jadi kalau kita menghindari sesuatu yang sudah jelas bahayanya, di hadapan kita ada harimau, kita lari apa tidak? Apa kita mengatakan, oh saya bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupi saya. Tetap kita menghindari, tetap kita melawan. Kalau misalnya kita punya kemampuan dengan senjata, kita gunakan. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap diperintahkan kita mengusahakan sebab. Sekarang kita katakan penyakit ini ya, wabah yang ada ini jelas ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Kita mau katakan itu adalah hasil dari rekayasa orang musuh. Yang jelas sekarang yang kena semua. Terbukti yang kena bukan cuma orang muslim saja, orang kafir juga kena. Yang jelas di dalam Islam kita diperintahkan, disyariatkan untuk menghindari sebab-sebab tersebarnya penyakit ini. Makanya para ulama besar di Arab Saudi yang tinggal di Mekah dan di Madinah, sekarang kita ketahui mereka melarang orang untuk melaksanakan sholat. Bahkan masjid ditutup, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang paling paham tentang dalil. Karena dalil tadi, ayat tadi yang dibacakan dalam surat Az-Zumar tidak bertentangan. Terbukti Rasulullah SAW sendiri melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Terbukti beliau SAW mengizinkan atau memerintahkan kita salat di rumah ketika hujan atau ketika angin kencang, ya. Padahal kita masih bisa menghindari, cuma sekedar basah kalaupun kita kena. Apalagi kalau penyakit yang sudah diterangkan oleh para ahlinya, demikian cepat tersebarnya, untuk kita menghindari, meminimalkan penyebarannya. Tetap kita melaksanakan perintah Allah tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kan tidak dilarang melaksanakan sholat. Tidak dikatakan, oh jangan sholat di masjid, berarti jangan sholat. Tidak boleh yang seperti ini. Tetap kita laksanakan sholat di rumah kita. Kalau kita bisa berjamaah dengan keluarga kita, maka itu lebih utama. Ini yang diperintahkan kita. Kemudian kita dilarang untuk keluar, kan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kalau Anda tidak keluar, berusaha menghindari keluar. Karena Anda tidak diperintahkan untuk meninggalkan agama. Misalnya dikatakan di rumah jangan baca Al-Quran, jangan berzikir. Wah jelas ini tidak ada yang mengatakan demikian. Tetap kita malah rajin berdoa di rumah, rajin membaca Al-Quran, minta kepada Allah agar segera dihilangkan wabah yang cepat menular ini. Naam, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafikum barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya dan insya Allah pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Ibu Firliana di Situbondo. Silakan Ibu Firliana. Ini Ustadz,
Anda tanya tentang masalah ya ujian yang sekarang ini, apakah ini ayat atau hadis? Kata Allah seperti ini, kami uji dengan kekurangan, kelaparan, dan kekurangan buah-buahan, kelemahannya ekonomi. Apakah ini termasuk ayat apa hadis, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Tentang apa yang disebutkan dari pertanyaannya tadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, wahai manusia, dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, dan kekurangan dari buah-buahan, dari harta dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira, ya kekurangan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itu surat Al-Baqarah ayat 155. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustadz untuk Ibu Filiana, dan pertanyaan dari Ibu Filiana merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk Antum menyampaikan ikhtitam Ustadz. Silakan Ustadz. Insyaallah pembahasan yang berhubungan dengan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya ini pembahasan yang sangat bermanfaat, motivasi kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Contoh saat ini seperti ketika kita menghadapi fatwa para ulama atau himbauan yang bermanfaat dari pemerintah untuk pencegahan penyakit ini, banyak dari orang-orang yang tidak memahami karena mereka tidak mengetahui dalil secara ilmu bahwa hal-hal yang saat ini dihimbau oleh pemerintah kita dan para ulama kita adalah hal-hal yang sesuai dengan dalil. Kadang-kadang orang tidak berilmu sehingga dia mengatakan, oh kita cukup tawakal saja. Nabi SAW yang paling sempurna menerapkan tawakal. Bersamaan dengan itu beliau juga melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam agama. Inilah pentingnya menuntut ilmu agar kita tidak memahami agama ini dengan apa yang kita ketahui dari satu ayat atau satu hadis, kemudian kita melalaikan hadis yang lainnya. Akibat dari kita tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak berusaha mendalaminya. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nanti kita akan mengkaji sebab-sebab atau keutamaan dan kemuliaan ilmu yang lainnya yang akan semakin menguatkan motivasi dalam diri kita untuk semangat mempelajari dan selalu menetapi agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.